지금 아비에게 소리를 지르는 것이야! 예! 아무래도 상관없어요. 당신과 함께. Suatu hari pada tanggal 4 Agustus 1926 di suatu kapal, petugas kapal mengunjungi salah satu kamar pengunjung. Di dalam kamar pengunjung, petugas tersebut melihat beberapa foto serta secari kertas, di mana surat itu berisikan, "Maafkan aku, tolong kirim koperku sampai ke rumah." Yap, mendapati kamar kosong serta surat tersebut, petugas kapal dengan segera naik ke atas ke teras kapal dan ia mendapati hanya ada sepasang sepatu di pinggiran pagar kapal tersebut. Dengan panik, petugas segera meniup peluitnya, seolah memberi tanda bahwa telah terjadi sesuatu. Beralih ke scene flashback. Pada tahun 1921, beberapa mahasiswa Korea yang kuliah di Jepang tampak membahas agenda tur pertunjukan drama dan musik yang akan mereka gelar di Joseon, di mana pada masa itu Korea masih dalam jajahan Jepang dan agenda mereka ini bertujuan untuk penggalangan dana asosiasi mereka serta melestarikan kesenian Joseon. Perkumpulan mereka ini dipimpin oleh pria cool dan cerdas bernama Kim Woo Jin. Asik membahas, tiba-tiba seorang wanita datang. Sorry guys, wanita jadi-jadian rupanya. Pria yang berperan sebagai wanita ini dengan nada lucu memarahi teman-temannya, seolah tak terima padahal ada wanita lain di sana. Tapi kemudian disambut oleh rekannya, Tito namanya, dengan mengatakan, "Tenang guys, ada wanita lain nanti yang bisa membantu kita." Yap, di lain tempat wanita yang dimaksud tampak sedang latihan vokal dengan begitu merdunya di suatu ruangan. Wanita cantik ini bernama Yoon Simdok. Setelah latihan di luar gedung, Simdok dihampiri oleh Tito. Di sana Tito segera menyampaikan rencana mereka hingga menawarkan kepada Simdok untuk turut serta pada agenda yang mereka gelar dengan memberikan alamat gedung kampus mereka. Simdok yang takut dengan rencana mereka belum memutuskan. Namun siangnya Simdok mencoba menghampiri alamat. Setibanya di dalam gedung, tak sengaja Simdok mendengar suara seorang pria yang sedang membaca lalu perlahan masuk ke ruangan sumber suara tersebut. Ya, pria itu adalah Woo Jin. Simdok yang tahu tentang buku tersebut sontak bersuara menyatakan pendapatnya bahwa ia tidak setuju dengan kisah cinta yang dipaparkan penulis buku Takeo Arishima tersebut. Mengetahui ada orang lain masuk tanpa izin membuat Woo Jin sedikit tegas menghadapi Simdok. Ya, suasana saat itu sungguh tak mengenakan. Ketika Simdok akan pergi, datanglah Tito lalu menyapa dan memperkenalkan mereka berdua. Simdok yang gak jadi pergi, Woo Jin segera mengajaknya untuk ikut bergabung dengan mereka demi Joseon. Namun ditolak mentah-mentah sama Mbak Simdok guys. Tapi ketika mendengar penjelasan cerdas dari seorang Woo Jin, akhirnya Simdok bersedia dengan dua syarat. Satu, hanya bernyanyi saja. Dan kedua, kalau terdapat bahaya yang mengancam, dia akan berhenti. Akhirnya perkumpulan mereka bersedia menerima Simdok beserta syaratnya. 사랑이 어떻게 빼앗는가를. 반갑습니다. 난 별로. Sepulang dari kampus, di kos-kosannya Woo Jin menerima surat dari bapaknya, di mana bapak Woo Jin yang begitu tegas menyampaikan, "Setelah kau lulus kuliah, saatnya kau untuk menuruti kemauanku." Yap, membaca surat itu Woo Jin terdiam pasrah. Esok harinya di gedung kampus Woo Jin, Simdok memperlihatkan nyanyian indahnya kepada kawan-kawan asosiasi. Ya, mereka semua terdiam terpana melihatnya. Setelah sesi latihan nyanyi selesai, semua bertepuk tangan kagum. Tapi tidak dengan Woo Jin. Ia langsung ngajak kawan-kawan untuk latihan pementasan drama dan mengabaikan Simdok. Tentu dong ya kan guys, itu membuat Simdok bete. Oke, mereka pun latihan hari itu dengan melibatkan mahasiswa yang berasal dari Jepang agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika mementaskan drama.
Jam istirahat pun tiba. Ketika Simdok keluar gedung untuk makan siang, terdapat pria misterius yang sepertinya diam-diam mengintai kegiatan mereka. Setibanya di kantin, Simdok melihat Woo-jin yang lagi makan seorang diri. Awalnya Simdok tak sudi duduk di sampingnya. Tapi ya cemana, karena bangku di tempat lain gak ada yang kosong, mau gak mau Mbak Simdok duduk di sampingnya Woo-jin. Ketika Woo-jin selesai makan dan beranjak pergi, tiba-tiba Simdok memegang tangan Woo-jin karena ada yang mau disampaikannya. Mereka pun ngobrol berdua. Ternyata Simdok ingin menanyakan kenapa Woo-jin begitu semangat membuat pertunjukan untuk Joseon. Karena kondisinya nanti bakalan sama, tetap aja terpuruk katanya. Ia juga menanyakan kenapa Woo-jin terkesan meremehkannya dan mengabaikannya ketika selesai nyanyi tadi. Yap, semua pertanyaan itu dijawab dengan bijaksana oleh seorang Woo-jin. Setelahnya ketika Woo-jin membayar makan mereka, tampak Simdok tersenyum setelah mendengar jawaban dari Woo-jin tadi. Esok harinya di tempat latihan, Simdok mengetahui dari temannya bahwa untuk pertunjukan ini semangat Woo-jin tidak terbatas. Bahkan Woo-jin lah yang membantu dana untuk latihan mereka. Malam harinya di kos, Woo-jin yang jurusan sastra tampak menulis, di mana pada sepenggal kalimat itu bertuliskan, "Aku tak suka dia, tapi dalam ingatanku aku ... tanda tanya." Sementara Simdok di asramanya nampak susah tidur tapi senyum-senyum seorang diri. Ngapa dia nih? Beberapa hari kemudian di tempat latihan, Simdok tampak merenung karena beberapa hari ini tak melihat Bang Woo-jin. Akhirnya ia memberanikan diri untuk bertanya kepada salah satu teman Woo-jin. Yap, mengetahui Woo-jin sakit, Simdok segera mengunjunginya dengan membawakan makanan. Setibanya di kos Woo-jin yang lagi tidur, Simdok mencoba membereskan buku-buku milik Woo-jin. Tak sengaja ia melihat tulisan Woo-jin. Ternyata tulisan itu tentang kepedihan yang selama ini Woo-jin rasakan. Di akhir tulisan, Woo-jin menamakan dengan nama Susan. Tak lama Simdok yang disapa sedikit kaget. Ia pun segera menyampaikan niatnya lalu memberikan bubur pada Woo-jin. Setelahnya Woo-jin menyuruh Simdok untuk segera pergi latihan. Yap, Simdok yang pasrah akhirnya nurut. Dari jendela Woo-jin menatap seorang Simdok yang berjalan sembari tersenyum. Simdok yang sudah berada di tempat latihan, tak berapa lama muncullah Woo-jin. Myung-hui rekannya pun menanyakan, udah baik kan bro? Udahlah bro, ini berkat suguhan istimewa dari seseorang." Bacot. Yap, ucapan itu membuat Simdok tersenyum. Malamnya, Woo-jin dan Simdok jalan pulang berdua. Di sana, Woo-jin cerita bahwa dirinya tidak sakit. Dia cuma cuti karena peringatan kematian ibunya. Dari cerita itu, Simdok paham tentang kepedihan yang dirasakan oleh Woo-jin. Ternyata Woo-jin sejak umur 5 tahun telah ditinggalkan oleh sang ibu. Dan ayahnya menikah lagi guys. Semenjak itu Woo-jin tak lagi mendapat kenangan sosok tentang ibu. Makanya dia nggak datang latihan beberapa hari kemarin karena butuh waktu untuk merindukan sang ibu. Hari besoknya saat sedang latihan, mereka didatangi oleh polisi Jepang. Polisi yang suka-suka itu hampir saja menembak Woo-jin yang berusaha menjunjung tinggi negaranya. Untungnya ada mahasiswa asal Jepang yang membantu mereka. Kemudian setelah itu mereka tampak membahas kekacauan yang terjadi. Para kawan-kawan takut untuk meneruskan latihan dan rata-rata berniat untuk berhenti. Woo-jin yang pasrah, tiba-tiba Simdok bersuara. Dan pernyataan Simdok membuat para kawan-kawan kembali bangkit dan segera untuk latihan kembali. Yap, hal itu membuat Woo-jin kagum kepada Simdok. Malamnya selesai latihan, kembali mereka pulang bareng, ditemani puisi Woo-jin tentang masa muda. Esoknya mereka semua berlatih dengan begitu semangat serta dipenuhi rasa kebahagiaan.
Hari itu merupakan hari terakhir mereka latihan dan besok mereka akan berangkat ke Joseon untuk tur pertunjukan ke 10 kota. Yang ke-10 di kota Gyeongsang. Yap, untuk mengabadikan momen mereka berfoto bersama. Oke guys, esok harinya pun mereka berangkat menggunakan kapal laut menuju tanah air. Di atas kapal, Simdok menghampiri Woojin dengan begitu semangatnya sembari cerita-cerita kecil. Setelahnya, di esok hari mereka langsung memulai pertunjukan mereka di kota pertama. Sementara Woojin dan Simdok setelah acara membagikan brosur ke khalayak ramai. Beberapa hari setelah pertunjukan 1, 2, 3 dan seterusnya, hari berikutnya kembali pertunjukan digelar. Semua penonton hari itu begitu ramainya. Salah satu penonton yang merupakan polisi Jepang juga ada di sana. Kemudian setelah pementasan drama dilakukan, saatnya penampilan Simdok untuk bernyanyi. Dengan sangat gugup, Simdok meminta kepada Woojin agar selalu di sisinya, agar dia tidak merasa gugup. Oke, Simdok pun tampil dengan suara yang begitu indahnya. Ditambah parasnya yang cantik, membuat semua orang bertepuk tangan setelah penampilannya selesai. Malam harinya masih di kota yang sama, mereka merayakan keberhasilan pertunjukan mereka di suatu tempat hiburan. Di sana Woojin yang cerita dengan Myung Hui tampak melihat hangat ke arah Simdok yang sedang tertawa bahagia. Kemudian saat semua orang dansa, Simdok berniat ngajak Woojin. Tapi saat berdiri, tiba-tiba Tito datang tepat di hadapannya untuk ngajak dansa. Seolah ia menghalangi Simdok untuk dekat dengan Woojin. Tak berapa lama, suasana menjadi tegang karena polisi Jepang yang nonton tadi datang untuk menangkap Woojin selaku ketua asosiasi mereka. Diketahui polisi Jepang tak menyukai jalan cerita drama mereka karena menyangkut pautkan polisi Jepang dan aparat Jepang. Akhirnya Woojin disiksa di kantor aparat setempat. Simdok yang khawatir dengan penuh haru mencoba menyusulnya. Begitupun hari-hari berikutnya tak kunjung melihat Woojin. Akhirnya di hari selanjutnya, Simdok yang selalu mengunjungi melihat Woojin yang baru keluar dari tahanan tersebut. Dan ya, itu membuat Simdok begitu sedih hingga menangis. Malam itu Simdok ngajak Woojin ke rumahnya dan bertemu keluarganya hingga mengobati luka Woojin. Yap, momen itu membuat keduanya salah tingkah. Setelahnya Simdok ngajak jalan esok hari bersama Woojin. Ya, esoknya mereka pergi ke suatu tempat untuk menikmati hari bersama. Di sana Simdok menanyakan kenapa di tulisan Woojin terdapat nama Susan. Woojin pun menjawab itu digunakannya sebagai nama penanya saat menulis. Setelahnya Simdok membawa Woojin ke suatu gedung pertunjukan yang begitu megah. Di sana, Simdok yang ingin menjadi penyanyi sopran Korea terbaik mengatakan, "Jika nanti aku ada kesempatan untuk bernyanyi di sini, maukah kau datang dan menontonku, Woojin?" Yap, tentu dong, kata Woojin. Dengan salah tingkah, Simdok mengalihkan lalu mengajak Woojin makan. Setelah makan, mereka lanjut ke suatu tempat. Lah, kok ke sana? Iya, mereka datang ke kantor polisi untuk melempar kantor tersebut dengan batu demi melampiaskan kekesalan karena telah menyiksa Woojin kemarin. Batu besar yang mengenai kaca jendela, mereka akhirnya dikejar oleh kawanan polisi Jepang. Namun terpancar wajah bahagia Woojin dan Simdok saat berlari tersebut. Hingga ketika sembunyi, keadaan membuat keduanya hampir berciuman. Sayang banget ya kan guys. Saat menunggu angkutan untuk pulang, Woojin ngajak Simdok bahwa semua rombongan besok sebelum berangkat ke Tokyo akan menghabiskan waktu di rumah Woojin di Mokpo. Dengan senang hati Simdok bersedia. Mereka pun berpisah. Di jalan pulang tampak Simdok membeli sebuah topi.
Benar guys, esoknya ketika mereka semua berkumpul menunggu kereta, Simdok datang dengan begitu cantiknya. Yap, demi Abang Wujin dan keluarganya nanti. Setibanya mereka di rumah Wujin di Mokpo, Simdok baru tahu ternyata Wujin dari keluarga terkaya di Mokpo. Yang lebih membuat Simdok kaget guys, ini dia, datanglah seorang wanita cantik menyambut Wujin dengan mengatakan, "Ayahmu sudah menunggu di dalam, suamiku." Yap, Simdok seolah tak berdaya mendengarnya. Wujin ternyata telah menikah. Bahkan malam harinya, Simdok yang patah hati memutuskan untuk pergi dari sana dengan meninggalkan topi yang dibelinya agar terlihat cantik demi Wujin tadi. Seolah sirna, Simdok pun pergi. Esok harinya, semua rekan Wujin pun pulang. Namun Wujin tetap tinggal di rumahnya. Kemudian setelah melepaskan rekan-rekannya, Wujin dipanggil oleh ayahnya. Di mana ternyata sang ayah tak menyukai Wujin yang bergelut di dunia sastra. Ia menyuruh seolah memaksa agar Wujin sebagai anak pertama dapat menjadi penerus bisnis yang dijalani sang ayah. Tak punya pilihan, Wujin menurutinya. Setelahnya di ruangan pribadi Wujin, istrinya datang menyerahkan topi Simdok yang sengaja ditinggalkannya. Tampak Wujin dilema sembari melihat topi tersebut. Scene berpindah beberapa bulan kemudian. Wujin yang kini di Tokyo baru selesai ngambil ijazahnya tak sengaja melihat Simdok. Ya, mereka akhirnya duduk bersama. Di sana Simdok mengatakan dia akan segera pulang ke Joseon, lalu berterima kasih untuk semuanya pada Wujin. Kemudian setelahnya ketika jalan berdua, mereka mendapat berita dari koran bahwa Takeo Arishima bunuh diri dengan kekasihnya karena cinta terlarang. Wujin berpendapat mereka pasti takut dengan kesepian jika berpisah. Yap, tak lama Simdok dengan tegar menyodorkan tangan untuk salam perpisahan sembari mengatakan, "Aku mengharapkan yang terbaik Wujin." Ya, Wujin pun membalasnya dengan baik. Oke guys, mereka pun berpisah. 5 tahun kemudian, kini Wujin yang telah menjadi pimpinan di perusahaan sang ayah mendapat berita dari koran bahwa Yoon Simdok seorang penyanyi akan tampil di gedung megah di Joseon. Sontak itu membuat Wujin teringat dengan janjinya dulu. Yap, suatu hari dengan disambut tepuk tangan penonton, Simdok yang cantik kini berada di atas panggung megah itu bernyanyi dengan begitu indahnya. Di tengah nyanyian, Simdok tiba-tiba terdiam guys. Ia tak sengaja melihat Wujin ada di sana menontonnya. Namun Wujin segera berbalik pergi. Tanpa peduli, dengan sedih Simdok turun panggung lalu mengejarnya. Hingga keluar gedung. Di tengah keramaian Simdok tetap terus mengejarnya. Yap, akhirnya Simdok berhasil. Tampak keduanya saling diam menahan tangis. Oke guys, sampai di situ dulu. Kita lanjut di part terakhir ya. Setelah 5 tahun menahan rindu, kini akhirnya Simdok kembali melihat Wujin tepat di hadapannya dengan perasaan haru tak terbilang. Tak mau kehilangan, Simdok segera mengajak Wujin untuk ngobrol berdua. Setelah Simdok ganti baju, mereka pun saling cerita sembari jalan kaki menikmati malam. Di suatu tempat dengan sedih, Simdok cerita bahwa dia pernah akan melupakan Wujin. Namun ketika bertemu kembali di panggung, itu membuatnya semakin gugup tak menentu. Seolah ia tidak pernah mampu melupakan Wujin. Yap, mendengar itu, Wujin dengan baik memeluknya. Lalu mengatakan, "Jangan pernah berubah, aku juga seperti itu." Kemudian sebelum kembali berpisah, Simdok menyampaikan akan selalu mengirim surat dan menunggu jawaban surat tersebut. Hingga mengisyaratkan Wujin untuk kembali menulis. Esok harinya Simdok mengunjungi stasiun siaran Gyeongsang untuk ngambil honornya yang tidak banyak sebagai penyanyi. Simdok mendapat pujian dari pimpinan yang di sana. Setibanya di rumah, Simdok menyerahkan upah yang didapat kepada ibunya untuk keperluan rumah. Sang ibu sedikit kaget karena upah yang dibayar hanya sedikit.
Malam itu di kamarnya, Simdok menulis surat untuk Woo-jin. Di sana ia berniat meluapkan rasa rindunya yang tak terbendung. Namun gak jadi. Simdok menulis tentang dirinya yang baik-baik saja hingga cerita tentang kenangan bahagia yang pernah mereka lakukan. Surat itu kemudian dibalas oleh Woo-jin dengan perasaan bahagia sembari menulis tentang rasa rindunya yang sangat mendalam kepada Simdok. Rasa rindu yang begitu dalam membuat Woo-jin bertanya di akhir surat, "Apa yang harus aku lakukan dengan perasaanku padamu?" Yap, Simdok yang menerima surat itu tampak bahagia. 아무래도 상관없어요. 당신과 함께 할 수 있는. Namun setelahnya guys, orang tua Simdok memanggilnya untuk menawarkan Simdok menikah dengan pria kaya yang menyukainya demi tercukupi semua kebutuhan keluarga mereka, termasuk adik-adiknya yang mau kuliah. Orang tuanya yang baik meminta maaf, tapi mereka sangat butuh bantuan ini kepada Simdok agar bersedia menikah. Ya, itu membuat Simdok dilema dan diselimuti rasa sedih yang mendalam. Tak lama, hari itu Simdok bergegas pergi ke suatu tempat. Ternyata Simdok pergi ke kediamannya Woo-jin. Woo-jin yang mengetahui itu segera menghampirinya. Yap, mereka yang sama-sama di Joseon akhirnya bisa bertemu. Lalu Simdok segera memeluk Woo-jin. Hari itu mereka pergi ke pantai berdua. Sembari jalan, Simdok cerita ada pria yang akan memenuhi semua kebutuhan keluarga mereka asal Simdok bersedia menikah dengan pria tersebut. Di sana Simdok memohon dengan teramat sedih agar Woo-jin menyuruhnya untuk melupakan semuanya dan membawa Simdok pergi bersamanya. Sembari nangis, Simdok terus memohon agar Woo-jin membawanya pergi. Namun Woo-jin yang bingung gak tahu harus gimana, ia hanya diam menahan tangis. Suatu malam Woo-jin membuka surat dari Simdok, di mana hari-harinya yang dipenuhi kesedihan membuat hati Simdok seolah tersayat dengan keadaan mereka yang dekat tapi tak satu. Seperti lagu Firsa Bersari guys, rasa yang tepat di waktu yang salah. Membaca itu Woo-jin menitikkan air matanya. Di hari berikutnya, anak buah sang ayah melaporkan ada surat masuk yang tertuju kepada nama Kim Susan. Ya, itu membuat sang ayah menghampiri Woo-jin malam harinya. Mengetahui Woo-jin masih menulis menggunakan nama pena Susan, sang ayah begitu marahnya. Guys, malam itu perdebatan hebat terjadi. Woo-jin yang menahan sabar selama ini, ia meluapkan rasa tekanan batin yang dirasakannya selama ini guys. Mendengar itu sang ayah sontak terdiam lalu kemudian pergi. Setelah sang ayah pergi, Woo-jin berkata, "Ayah mau aku hidup atau mati sebenarnya?" 네가 지금 아비에게 소리를 지르는 것이야! 예! Esok harinya di ruang kantornya, Woo-jin menerima telepon dari seseorang yang tak bersuara. Woo-jin menduga itu adalah Simdok. Ya, itu memang Simdok. Terlihat keduanya saling membutuhkan dan merindukan. Sementara di hari selanjutnya, sang ayah mendapat kabar bahwa Woo-jin tak pulang-pulang. Dengan segera sang ayah mencari tahu hingga pergi ke ruang pribadinya Woo-jin. Nah guys, di sana sang ayah baru tahu semuanya setelah membaca surat-surat dari Simdok yang ada di laci meja Woo-jin. Tampak sang ayah begitu geramnya. Di lain tempat, Simdok bertemu dengan seseorang dari label musik yang menawarkan rekaman padanya. Melihat nilai kontrak cukup untuk membiayai kuliah sang adik, Simdok pun menyetujuinya. Kemudian malam hari di jalan pulang, Simdok melihat Woo-jin yang sengaja menunggunya. Tentu dong ya kan, itu membuat Simdok terdiam. Ini mimpi apa beneran katanya. Dengan segera Woo-jin menghampiri lalu memeluk Simdok dengan penuh kerinduan. Kemudian mengutarakan yang dulu pernah diminta oleh Simdok untuk jangan pergi dan tetaplah di sisiku selamanya. Woo-jin juga ngajak Simdok untuk pergi ke Tokyo bersamanya. Ya, itu membuat Simdok haru bahagia. Malam itu Woo-jin pamit pulang dan mereka berpisah dengan bahagia karena nanti akan kembali bertemu untuk sama-sama berangkat ke Tokyo. Esoknya setibanya Woo-jin di rumah, sang ayah telah membakar semua surat beserta tulisan-tulisannya. Lalu kemudian mengajak Woo-jin untuk bicara empat mata.
Mengetahui alasan Woo-jin suka pergi karena wanita membuat sang ayah kembali begitu marahnya. Woo-jin kemudian menjawab bahwa wanita itu sangat berharga baginya. Hingga Woo-jin menyampaikan mereka akan pergi bersama dan tak akan kembali. Yap guys, sontak penyakit jantung sang ayah kambuh lalu menyuruh Woo-jin untuk segera pergi. Woo-jin yang pergi menghampiri istrinya lalu berkata, "Aku menyesal atas semuanya. Tolong jangan maafkan aku," kata Woo-jin kepada istrinya. Sementara Simdok telah memutuskan untuk tidak melanjutkan pernikahan dengan pria yang menyukainya. Ayah dan ibu Simdok yang khawatir dengan keadaan keluarga, Simdok menenangkan kalau dia telah dikontrak oleh label musik Jepang dan itu bisa membiayai kuliah sang adik. Di tempat hiburan malam itu Joko yang menawarkan kontrak kepada Simdok bertemu dengan atasannya, di mana Joko menyampaikan bahwasannya Simdok sepertinya kesulitan uang untuk dua adiknya yang harus kuliah musik. Mendengar itu, atasan Joko menawarkan akan membantu keuangan keluarga Simdok untuk membiayai kuliah sang adik karena menurutnya itu adalah aset. Esoknya Simdok bertemu dengan Pak Lee, atasan Joko, di rumahnya. Di sana Simdok sangat berterima kasih atas bantuan yang ditawarkan tersebut. Pak Lee menyampaikan kalau ada waktu jangan segan main ke rumah. Cukup mendengarkan Simdok nyanyi itu lebih dari cukup. Sementara Woo-jin kini berpamitan kepada rekan-rekannya di kantor. Ya, saat fajar menyongsong, Woo-jin pergi meninggalkan semua keluarganya. Scene pindah di kampus adik laki-lakinya Simdok. Terdapat rumor yang beredar. Mendengar rumor buruk tentang Simdok menjual diri ke Pak Lee membuat adik Simdok menghampiri sang kakak untuk menanyakan hal tersebut. Yap, itu membuat Simdok begitu sedihnya karena adik-adiknya tega memandang sang kakak seperti itu. Padahal sebenarnya Simdok hanya bernyanyi untuk membalas budi baik Pak Lee. Karena rumor yang telah menyebar, keadaan Simdok kembali menjadi sulit. Jadwal nyanyi Simdok dibatalkan seketika. Bahkan seluruh warga yang melihat menghina, mengata-ngatai Simdok. Tentu hal tersebut membuat Simdok semakin frustasi dengan keadaan. Suatu hari Simdok didatangi oleh aparat pemerintah Jepang untuk Korea. Karena pimpinan mereka ingin bertemu, Simdok yang tak bersedia dibawa paksa oleh mereka. Setibanya di ruangan pimpinan pemerintah Jepang, dengan tidak sopan pimpinan Jepang menawarkan agar Simdok menjadi penyanyi atau artis tamu di kantor tersebut. Kayak pelayan hiburan gitulah ya guys. Awalnya Simdok menolak, namun karena diancam tentang keluarganya, Simdok terdiam seolah tak punya pilihan lain. Ia pun pergi dengan perasaan hampa. Malamnya di rumah, ibu dan ayahnya menyuruh Simdok agar menerima tawaran pemerintah Jepang tersebut karena kalau tidak mereka tidak mempunyai uang. Namun kedua adiknya melarang. Yap, perdebatan terjadi malam itu. Simdok kembali dilanda dilema yang begitu parah. Tak lama adik perempuannya memberitahukan ada surat buat Simdok. Simdok menangis membaca surat dari Woo-jin yang sayang padanya dan selalu mendukungnya. Woo-jin juga menyuruh Simdok agar segera ke Jepang. Esok harinya di Tokyo, Woo-jin didatangi oleh istrinya untuk menyampaikan bahwa sang ayah sedang sakit dan tidak mau makan sebelum Woo-jin pulang dan kembali mengelola perusahaan. Woo-jin kemudian berkata, "Maaf, jangan terlalu berharap." Sontak sang istri untuk pertama kali dan terakhirnya, ia memohon agar Woo-jin memikirkan tugasnya sebagai seorang anak. Pindah ke suatu gedung guys. Di sana Woo-jin mengunjungi teman-temannya dulu. Ternyata Woo-jin dan rekan-rekannya dulu menyiapkan drama teater, di mana Woo-jinlah sebagai penulis cerita teater yang akan mereka gelar nantinya. Hati dan pikiran Woo-jin yang lagi nggak baik. Di jalan pulang tampak ia begitu bingung dengan keadaannya. Harus menuruti kemauan sang ayah atau harus melanjutkan kemauannya. Jauh berjalan, Woo-jin berpapasan dengan Simdok yang baru tiba.
Dengan suasana yang begitu suram, mereka pun berpelukan. Setelahnya ngobrol berdua. Di sana Woojin menyampaikan bahwa dia harus pulang ke Joseon, dan itu tandanya mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Begitupun dengan Simdok yang cerita tentang kedilemaan parahnya yang harus terpaksa menjadi penyanyi tamu pemerintah Jepang atas Korea, yang berarti jika dia di sana jiwanya akan mati. Dalam cerita itu, Simdok teringat dengan pertemuan awal mereka, di mana Woojin sedang membaca buku karya Takeo Arishima. Itu membuat Simdok paham kenapa Takeo memilih bunuh diri karena keadaannya. Pembicaraan mereka berdua seolah mengarah mereka akan memilih jalan hidup mereka sendiri meski hidup itu adalah kematian. Yap guys, suasana ketika itu begitu terasa sepi dan sangat suram. Beralih ke rekannya Woojin. Malam itu ia mengunjungi kos-kosannya Woojin. Woojin yang gak ada, ia menemukan secari kertas yang bertuliskan temui aku 5 hari lagi di Osaka. Hari-hari berikutnya, Woojin dan Simdok menikmati hari hanya berdua. Hingga malam di suatu penginapan, Woojin yang menuliskan naskah terakhirnya ditemani dengan pelukan Simdok. Sembari setelahnya mereka berbalas bait puisi seolah menunggu kehidupan mereka yang baru. Di hari rekaman di Osaka, Simdok menjalani rekaman diiringi adik perempuannya yang memainkan piano. Setelah selesai, Simdok meminta untuk menyanyikan satu lagu yang berjudul Hymn of Death kepada pihak label. Yap, rekaman selesai. Simdok dan adiknya pergi menuju kapal. Namun Simdok menyuruh sang adik untuk pulang duluan. Ketika sang adik pergi, Simdok memanggil lalu mengatakan dengan hati yang begitu sepi, "Selamat tinggal." Sementara rekan Woojin menghampiri alamat yang pernah diberikannya untuk mengambil tulisan Woojin lalu membacanya. Rekannya itu sempat berkata, "Woojin, yang tertinggal hanya tulisanmu. Kemana kau pergi?" Seolah itu adalah tulisan terakhir dari Woojin. Esok harinya dengan cantik dan tampan keduanya pergi menuju kapal. Saat didata mereka menyebutkan nama Kim Susan dan Yoon Susan. Yap, mereka pun segera naik ke atas kapal megah tersebut. Saat kapal berlayar, di kamar inap kapal tersebut Woojin tampak menuliskan sesuatu. Lalu di tengah laut malam harinya Woojin dan Simdok pergi keluar menuju geladak kapal. Di sana dengan melepaskan sepatu masing-masing, mereka berdansa menikmati malam hingga kedua pasang bibir pun bertemu dengan begitu manisnya. Namun setelahnya guys, momen manis itu ditutup dengan tragis. Keduanya memilih hidup dengan kematian. Mereka berdua terjun ke laut di tengah kapal yang berlayar dengan kencangnya. Oke guys, kisah tragis memilukan berakhir di sini. Sebuah drama dengan judul The Hymn of Death. Drama yang dirilis tahun 2018 ini mengangkat genre musikal romantis dan melodrama. The Hymn of Death dibintangi abang ganteng Lee Jong Suk dan mbak cantik Shin Hye Sun. Selain mereka berdua, drama ini juga dibintangi para pemain pendukung keren lainnya. Kedua pemeran utama dalam memerankan karakter yang dimainkan dalam drama ini tampak begitu natural dan totalitas. Kesan mendapat tekanan yang begitu berat dapat kita rasakan dalam drama ini. Buat mimin sih ya, tontonan kisah cinta sehidup semati ini wajib banget masuk dalam list tontonan kalian guys. Banyak pelajaran tersirat di dalamnya. Yang terpenting bagaimana kita bersikap demi kebaikan semuanya. Drama dengan 6 episode ini tak akan membuat kalian bosan guys, karena cerita yang disajikan begitu singkat, padat dan jelas, jadi sangat mudah buat dimengerti. Drama yang diangkat dari kisah nyata ini berlatar pada era Joseon, dan perlu rasanya kita beri apresiasi untuk drama ini pada tata busana yang dihadirkan, alur cerita dan sinematografi yang ditampilkan. Yap, begitu terlihat alami hingga kita yang menontonnya seolah tak terasa berada pada masa tersebut. Ini semua tak lepas dari sang motor selaku sutradara. Ya, dia adalah Park Soo Jin. Sang sutradara rasanya berhasil mengarahkan film ini dengan begitu baiknya. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan cerita lengkapnya, boleh banget guys untuk ditonton secara detail. Oke ya, dan terakhir masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating untuk drama The Hymn of Death 7,9. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton drama keren ini.
Dan jangan lupa subscribe channel UBR Enthusiast. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.